Halo semuanya, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Angelika Cecilia Manulang dengan NIM 24022200675. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping saya yang berjudul 4 pilar kebangsaan dan 6 topik lainnya, yaitu tentang radikalisme dan terorisme, korupsi dan dampaknya, demokrasi dalam konteks Pancasila, 4 pilar kebangsaan, konstitusi dan pasal-pasal, hak, kewajiban, dan HAM. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang radikalisme dan terorisme. Radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan secara keras atau drastis dalam konteks negatif. Radikalisme sering diasosiasikan dengan penggunaan kekerasan dan dipersepsikan sebagai antisosial. Terorisme sebagai bagian dari radikalisme adalah serangan fisik yang bertujuan untuk menghancurkan nilai-nilai toleransi. Ancaman radikalisme dan terorisme memiliki konsekuensi negatif seperti meningkatkan intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan. Gerakan radikalisme di agama Indonesia ditelusuri jauh ke belakang, bahkan sejak masa kemerdekaan. Gerakan seperti Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dan Negara Islam Indonesia yang muncul pada era 1940-an di Jawa Barat, Aceh, dan Makassar, disatukan oleh visi menjadikan syariat sebagai dasar negara Indonesia. Meskipun gerakan tersebut terhenti pada awal tahun 1960-an, gerakan semacam ini tidak lenyap dan muncul kembali pada tahun 1970-an dan 1980-an dalam bentuk komando jihad, kasus Talang Sari oleh Warsidi, dan teror Warman di Lampung yang bertujuan mendirikan negara Islam. Pasca reformasi, keran demokratisasi yang terbuka lebar menjadi lahan subur bagi tumbuhnya kelompok Islam radikal. Fenomena radikalisme sering dikaitkan dengan paham keagamaan. Reformasi, meskipun pemicunya bisa berasal dari faktor ekonomi, politik, dan sosial, gerakan radikal pasca reformasi memiliki beragam pandangan dan tujuan, mulai dari memperjuangkan implementasi syariat Islam tanpa mendirikan negara Islam, hingga memperjuangkan berdirinya negara Islam Indonesia atau Khilafah Islamiyah. Radikalisme di Indonesia pasca reformasi juga terkait dengan relasi antar kelompok jihadis paramiliter yang berlatih di Afghanistan dengan kelompok-kelompok jihadisme di Timur Tengah seperti Al-Qaeda dan Al-Jamaah Al-Islamiyah Mesir. Transmisi ide-ide dari Timur Tengah, baik yang bercorak salafisme, syiahisme maupun jihadisme, berlangsung satu arah ke Indonesia yang dipandang sebagai daerah pinggiran peradaban Islam dan sasaran penyebaran ide-ide baru. Lalu, penyebaran radikalisme. Beberapa faktor yang memicu perkembangan radikalisme ini antara lain adalah sejarah konfliktual umat Islam dengan rezim otoriter, lalu ketidakadilan sosial dan ketimpangan. Contoh kasusnya ini seperti peristiwa Bom Bali yang terjadi pada tahun 2002. Peristiwa Bom Bali 2002 adalah serangkaian ledakan bom yang mengguncang Pulau Bali pada malam tanggal 12 Oktober 2002 yang menjadi salah satu tragedi terorisme paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Pada pukul 22 WITA, sebuah mobil yang diparkirkan depan Sari Club di Jalan Legian Kuta menimbulkan kemacetan lalu lintas. Supir mobil tersebut turun dan melarikan diri dengan berboncengan sepeda motor, sementara beberapa orang di sekitar mencoba mendorong mobil tersebut. Dua ledakan terjadi pada hampir bersamaan. Ledakan ini menewaskan 202 orang, termasuk 164 warga negara asing dan 38 warga negara Indonesia, serta melukai lebih 200 orang lainnya. Sekitar 10 menit kemudian, ledakan ketiga terjadi di kawasan Renon dekat kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat, namun tidak menimbulkan korban jiwa. Bom yang digunakan berupa bom mobil dan bom bunuh diri dengan bahan peledak. Pelaku utama adalah anggota jaringan teroris Jamaah Islamiyah yang memiliki hubungan dengan Al-Qaeda, dengan 4 tersangka utama yang kemudian dihukum mati atau penjara seumur hidup. Tragedi ini mengguncang dunia dan memaksa Indonesia meningkatkan upaya keamanan nasional serta kerjasama antar internasional dalam melawan terorisme. Sementara itu juga ada peristiwa bom yang terjadi pada 11 September yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 di Amerika Serikat merupakan serangan teroris yang sangat berdampak secara global. Pada hari itu, 19 teroris yang terkait dengan kelompok Al-Qaeda membajak 4 pesawat komersial
Dua pesawat pertama menabrak menara kembar World Trade Center di New York, menyebabkan kedua menara runtuh dan menewaskan ribuan orang. Pesawat ketiga menabrak Pentagon di Virginia, sedangkan pesawat keempat jatuh di Pennsylvania setelah penumpang berusaha merebut kembali kendali. Serangan ini menewaskan sekitar 3.000 orang dan melukai banyak lainnya, serta menimbulkan kerusakan besar pada infrastruktur dan ekonomi Amerika Serikat. Motif serangan ini adalah kebencian terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat, khususnya dukungan AS terhadap Israel dan kehadiran militer di Timur Tengah. Dampak serangan dari bom ini sangat luas, mengubah paradigma keamanan dunia, memicu perang melawan teror yang dipimpin AS, dan menimbulkan kebijakan keamanan baru di seluruh dunia. Serangan ini menjadi titik balik dalam sejarah teroris global, menunjukkan kemampuan kelompok teroris melakukan serangan terorganisir yang berdampak besar. Kedua peristiwa ini menjadi simbol tragis dari ancaman teroris internasional yang menimbulkan korban jiwa besar dan mengguncang stabilitas keamanan nasional dan global, serta memperkuat pentingnya kerjasama internasional dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme. Nah, selanjutnya ada korupsi dan dampaknya terhadap negara dan masyarakat. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan negara dan masyarakat. Dampak korupsi ini sangat luas, mulai dari melemahkan institusi negara, menurunkan kualitas pelayanan publik, memperbesar ketimpangan sosial, hingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Korupsi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menimbulkan ketidakadilan sosial. Di Indonesia, korupsi menjadi masalah yang serius yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Korupsi menyebabkan pemborosan anggaran negara, menurunkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur negara, serta memperparah kemiskinan. Upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan melalui lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa kita kenal dengan KPK, namun masih menghadapi tantangan besar dari berbagai pihak. Lalu, ada demokrasi dalam konteks Pancasila dan tantangannya di Indonesia. Demokrasi di Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara yang mengedepankan nilai-nilai musyawarah, keadilan sosial, dan persatuan bangsa. Demokrasi Pancasila menekankan keseimbangan antar kebebasan individu dan kepentingan bersama, serta menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong dan toleransi. Tantangan demokrasi di Indonesia antara lain adalah masih adanya praktik korupsi, intoleransi, radikalisme, serta politik identitas yang dapat memecah persatuan. Selain itu juga demokrasi menghadapi masalah dalam penegakan hukum, penyebaran informasi hoaks, dan polarisasi politik yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai Pancasila dalam demokrasi sangat penting untuk menjaga keutuhan NKRI dan harmoni sosial. Lalu ada 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan ini terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila seperti yang kita tahu adalah ideologi negara yang terdiri dari 5 sila yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara, menekankan ketuhanan kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Lalu UUD 1945 atau konstitusi negara yang mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban negara, serta dasar hukum negara. Lalu ada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bentuk negara yang menegaskan kesatuan wilayah dan kedaulatan bangsa Indonesia. Lalu ada Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negara yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, menegaskan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa sebagai kekayaan bangsa yang harus dijaga persatuannya. Keempat pilar ini saling terkait dan menjadi pedoman dalam menjaga keutuhan dan kestabilan negara serta membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Lalu ada konstitusi dan pasal-pasal. Beberapa pasal penting dalam UUD 1945 yang mengatur hak dan kewajiban negara serta dasar negara antara lain yaitu ada pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Lalu ada pada pasal 28A menegaskan hak setiap orang untuk hidup serta mempertahankan hidup
dan kehidupannya. Lalu pasal 28B ayat 1 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lalu ada pasal 29 menegaskan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Lalu ada pasal 23 mengatur hak setiap warga negara atas pendidikan serta kewajiban pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Pasal-pasal ini menjadi landasan hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara serta perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Lalu ada hak, kewajiban, dan HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia tanpa diskriminasi. Warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan bersama. Nah, kita ada studi kasus yang tentang Marsinah dan Munir. Marsinah adalah seorang buruh yang meninggal dunia secara tragis pada tahun 1993 akibat memperjuangkan hak-hak buruh. Kasus ini menyoroti pelanggaran HAM di sektor ketenagakerjaan dan pentingnya perlindungan hak pekerja. Lalu ada kasus Munir. Munir Said Talib adalah aktivis HAM yang dibunuh pada tahun 2004 karena kegiatannya mengungkap pelanggaran HAM dan korupsi. Kasus Munir menjadi simbol perjuangan untuk keadilan dan penegakan HAM di Indonesia. Kedua kasus ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang tegas dan perlindungan terhadap aktivis HAM serta penghormatan terhadap hak-hak negara dalam kerangka negara hukum dan demokrasi Pancasila. Baik, sekian penjelasan dari mind mapping saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.